Tam-tam. Ini ada yang jual lebah. Aneh kan? Kebetulan ada pasar, ada orang yang ini ada pesta juga. Tuh. Wow. Oh, mau jual-jual teman-teman. Kembali lagi bersama aku, Indah Tarigan, yang tinggal di pelosok Prancis atau di pedesaan Alpen. Hari ini cuacanya syukur cerah ya. Jadi aku ajak suami aku keluar rumah karena dia kebetulan nggak kerja. Perusahaan dia lagi krisis. Jadi aku ajak keluar biar dia nggak stres. Keluar. Biar on est baladé comme ça, t'es pas stressé. Video hari ini aku dan suami tadinya kita mau jalan ke agak pegunungan gitu kan. Cuman tadi pas lewat aku ada lihat ada pasar loak atau pasar second hand yang ada cuman 5 menit dari rumah kami gitu. Jadi aku bilang ke dia kita berhenti di sini aja, mau lihat pasar loak yang ada di sini. Pasar loaknya kecil ya. Soalnya yang mostly yang jualan di situ orang-orang yang tinggal di desa ini gitu loh. Selamat menonton teman-teman. Meski la montagne. Kita berada di pasar loak. Dan kita nyari perlengkapan untuk bayi. Ayolah. Kita dapat baju jaket untuk anak-anak. Suami yang bayar. Di sini enaknya harganya tuh murah-murah. Ini cuma 2 euro untuk musim dingin nanti. Ini banyak baju anak-anak, baju ibu hamil. Jadi dan masih bagus. C'est comme de vrai, hein. C'est comme de vrai. Kita nyari pernak-pernik gitulah, guys. Ça c'est plutôt pour le grand. C'est plutôt pour le grand. Ini kayaknya semua yang punya kebutuhan sehari-hari itu ada di sini, mulai dari piring, gelas, pakaian, mainan anak-anak. Tapi yang paling banyak itu keperluan anak-anak ya, mainan, pakaian. Dan kondisinya masih bagus-bagus, guys. La maison poupée. On se rentrer jusqu'à 3 mois, je pense. Ah bah 3 aussi. On aura le temps de faire des greniers après. Ouais. Tout petit en fait. Ah il y a ça chérie. Tam-tam. Ada alat musik. Di belakang sana ada taman bermain. Ada jualan kursi. Tuh saking nyamannya tuh bapaknya sampai tidur di kursi jualan dia. Ini kayak gini nih yang banyak mainan anak-anak. Karena emang banyak yang keluarga yang beli di sini, yang jalan-jalan ke sini. Tuh sama kursinya ada Barbie-nya. Ini ada yang jual lebah. Aneh kan? Lebah pun dijual nih. Lebah yang langsung memproduksi madu.
Yang pun aneh-aneh aja yang dijual. Vous voyez là, c'est le. Dans la partie là, elles vivent. Et la partie de dessus là, c'est là qu'on sort. Pardon, c'est là qu'on. Ah oui. C'est là qu'on sort le ini miel. Le miel, on le prend dans la partie haute. bagian yang menghasilkan madu. Jadi di sana dibuat expo untuk lebahnya, dan di sini langsung dijual madunya yang diproduksi sama mereka. Jadi itu lebahnya bukan dijual, tadi bagian expo untuk promosi lebahnya, madunya mereka ya. Kebetulan ada pasar, ada orang yang ini, ada pesta juga. Nih, hah? No, coba buat. Kita nggak diundang, tapi kita mau lihat. Ada orang pesta depan kantor pemerintahan. Ini kalau di Prancis gini udah termasuk ya, lumayan lah pernikahannya ya, lumayan banyak orangnya. Oh, cantik banget. Biasanya setelah dari kantor pemerintahan kayak gitu, mereka bakalan pergi ke restoran. Habis itu di situ deh pestanya sampai malam di restoran atau di gedung gitu yang disewa. Disitulah nanti makan malamnya sambil minum wine dan acaranya sampai selesai. Itu mungkin ada sekitar 50-an ya. Kalau di Prancis itu sekitar 50-an orang itu udah ya sedang lah gitu hitungannya ya. Lah, duduk. Wow. Ini ada tong sampah, dan di atas tong sampah ini ada plastik untuk dogi. Jadi kalau kita jalan sama bawa anjing kita gitu, kalau dia berak ini bisa ambil. Ini disediain sama pemerintah. Apa? Beol engine. Ya, itu untuk beol anjing. Kalau kita jalan di kampung sini gitu, makanya kampungnya bersih, nggak ada anjing yang berserakan. Padahal di Prancis itu atau di daerah kami itu cukup banyak anjing ya. Tapi karena ada plastik untuk beol anjing itu, makanya nggak banyak anjing taiknya bertebaran di pinggir jalan gitu. Oh, wow. Banget chaletnya yang ini, ada bunga-bunga, ditambah di depannya itu ada sungai. Dari sini kayak gini rumahnya, chaletnya, ada kebun yang luas, sungai langsung depan rumahnya. Wah, rumah impian banget ini. Ini proses pembuatan jus apel yang masih manual gitu loh. Itu kalau kalian lihat itu apelnya dari situ, jusnya keluar, itu kayak dipres gitu dia. Dan ini proses packingannya, ini masih manual nih, pakai tenaga manusia. Harus kerjasama gitu. Wow. Il faut combien de kilos de pommes ça pour un truc ça? Là on a rempli avec 180 kg. Ah oui, 180 kilos. Qui est râpé d'abord. Ah oui, là-bas d'abord, ça Là-dedans passe. c'est râpé, mais dedans, et après on presse. Ah oui, c'est encore à l'ancien. Ouais, ouais, c'est plus marrant. Ouais. Dan di sini langsung dijual jus apel segar. Ça marche bien aujourd'hui?
Ça marche bien le jus, hein. Prenez, oui, celle que vous voulez. Ouais. Merci. Tu vois? Merci vous aussi. 1 liternya 3 euro. Langsung dibuat jus apel segar di sini. Aku mau jus. Jus apel. Jus apel segar yang dibeli dari pasar second hand. Enak. Oh, kita cobain jus segar dari pasar. Oh, segar. C'est segar. Sucre, sucré. Manis. Manis banget. Segar, c'est quoi? Manis. C'est manis? Manis. Il n'y a pas du sucre dedans, c'est naturel. Ini manis tanpa gula. Rasanya itu mirip seperti air tebu. Air es tebu. Apa es tebu, air tebu? Manalah itu. Pokoknya semanis es tebu dia. Ini segar, nggak ada campuran gula. Asli apel yang dipres gitu. Tadi sekali ngepres gitu dia sampai 180 kilo dan langsung dijual. Sebotolnya 3 euro. Enak. Mau minum lagi karena enak. Enak. Enak banget. Jadi pengen beli juicer jadi biar bisa buat jus sendiri di rumah. Karena di sini banyak buah apel kan. Ini di dekat parkir, kita parkir sebelah sana. Ini dulunya apa sih? Sumur ya, sumur yang sekarang udah diubah jadi taman gitu. Ya, good idea sih karena udah nggak dipakai lagi kan. Tapi jadi kayak antik gitu, jadi cantik gitu jadinya. Yang dulunya hanya sumur, tempat penampungan air. Tapi sekarang udah diubah gitu jadi taman, tempat duduk. Jadi cantik. Dari pasar second hand atau pasar loak. Ini tadi ada untuk pumpkin. Dia ini udah, maksudnya dia ini udah buka kotaknya, tapi yang pemilik sebelumnya dia nggak pernah pakai. Tadi aku beli 10 euro ya. Kalau barang aslinya dibuat 34 euro. Katanya dia belum pernah pakai karena masalah kesehatan, jadi dia nggak pakai waktu itu. Ini kayaknya nanti berguna ya. Nggak tahu makainya gimana, nanti aku baca notisnya makainya gimana nih guys. Biar bisa stok ke perlengkapan nanti. Dan ada beberapa pakaian anak kecil yang kita beli. Yang paling cantik nih ini menurut aku. Ini cocok banget nanti. Lahirannya kan di akhir Januari, which is itu nanti jatuhnya musim dingin, jadi perlu pakaian yang hangat. Ini tadi belinya 2 euro ya, kalau baru agak lumayan mahal sih biasanya untuk pakaian perlengkapan musim dingin gini. Nah, lembut banget. Walaupun barangnya bekas, tapi masih bagus ya, karena konsepnya Fit Grenier itu atau pasar bekas itu di sini. Itu orang-orang yang tinggal di desa itu, mereka kayak beres-beres gitu, beres-beres stoknya rumah mereka gitu loh maksudnya. Dan kalau baju anak-anak itu kan cepet banget gitu. Kenapa aku nggak beli baru? Ya menurut aku sih, ini kan aku belinya untuk 0 sampai 3 bulan. Baju-baju anak kecil gitu nih. Ini untuk body gitu-gitu loh. Nih, masih bagus gitu loh. Nah, nggak ada, masih bagus gitu loh. Karena cuma dipakai sebentar. Jadi sayang banget kalau dibeli baru juga cuma dipakai sebentar nantinya gitu.
cepet ganti baju gitu. Apalagi kalau di sini kan ada 4 musim, which is tiap musim itu bajunya berbeda-beda. Jadi itu udah ganti baju lagi, nanti udah masuk musim semi. Nah, jadi why not beli barang bekas tapi kalau masih bagus ya kan. Tuh. Ini masih dia bilang cuma dipakai sekali atau 2 kali gitu. Jadi makanya aku beli juga. Inilah dia hasil hari ini. Lebih banyak beli pakaian perintilan-perintilan anak kecil ya. Kalau kalian sendiri gimana? Tim yang mau beli barang bekas atau gimana? Kayaknya mungkin agak aneh ya kalau untuk anak bayi dibeli barang bekas. Tapi di sini di daerahku ya, itu hal yang biasa. Hal yang biasa ya, orang-orang jual gitu. Nanti misalnya one day kayak aku nih kan, udah nggak perlu lagi, aku bisa ikut Fit Grenier atau pasar second hand yang ada di desa kami. Dan yang paling banyak biasanya yang dijual tuh ya, yang jualan tuh keperluan anak-anak ya. Karena di sini tuh anak-anaknya banyak banget mainannya, pakaiannya juga sering-sering ganti gitu loh. Jadi masih bagus-bagus, nggak sampai busuk gitu, nggak ada bercaknya, nggak ada, masih bagus gitu loh guys. Nih untuk musim dingin lumayan nih. Ini kalau baru kan udah nggak tahu berapa, cuman kayaknya cukup gitulah ini nanti. Terima kasih teman-teman yang udah nonton video kali ini. Sampai jumpa di video selanjutnya, dan seperti biasa seperti vlogger-vlogger yang lain ya, jangan lupa support channel ini dengan cara share, komen, atau subscribe. Sampai jumpa di video selanjutnya. Semoga kita sehat-sehat dan menjuah-juah membantah krina ijape kita tadi. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum, bye bye teman-teman.